Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai post production di Photoshop. Jadi langkah pertama, kita masukkan dulu semua render elemen seperti ini. Kita masukkan ke dalam Photoshop. Yang paling atas di layer RGB atau layer result ya. Jadi gimana caranya menggunakan render elemen ini? Jadi caranya seperti ini. Salah satu kita taruh di atas dari layer yang kita gunakan. For reflection itu seperti ini. Lalu kita layering ke linear dots. Ini kan terang banget. Opacity-nya kita turunin. Kayak gini ya. Berlaku juga untuk semua material. Kali ini kita coba semua material yang warnanya hitam nih layarnya kita taruh ya. Ini itu biasanya berhubungan sama lighting. Kita coba ke linear dots. Satu-satu ya. Kalau yang channel reflection tadi ini buat nambahin tingkat refleksinya. Lalu self illumination ini berhubungan dengan lampu nih. Kalau kita matikan dia lampunya nggak nyala. Specular juga soal lampu. Coba bedanya kalau ini lampu yang ada di downlight-nya. Kalau specular itu yang ada di pantulan dari dinding. Angkanya kita sesuaikan ya. Tipis-tipis aja. Yang masuk akal aja, kalau misalkan terlalu tinggi kan bakal over ya. Lalu ini refraction. Untuk mengatur tingkat refractionnya nih. Fungsinya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian selain linear dots, kita juga bisa pakai yang namanya screen. Jadi apa bedanya dengan linear dots? Kita bisa lihat dia ini tuh bakal lebih soft hasilnya. Kalau linear dots itu efeknya lebih keras. Nih kalau linear dots dikasih 100 kan berasa banget. Kalau screen dikasih 100 tuh nggak berasa soft dia hasilnya. Nggak yang seperti linear dots nih. Kalau ini kan keras banget nih. Ini kalau soal material yang warnanya hitam ya. Biasanya ini berhubungannya dengan cahaya. Kemudian kita juga punya material ID. Jadi fungsinya ini untuk menyeleksi benda sesuai warna. Ini kan ada warna ungu, warna coklat, warna biru, dan berbagai macam warna lainnya. Jika kita mau edit material yang warnanya cuma hijau nih misalkan, atau warna ungu doang, itu tuh bisa. Caranya, kita masuk ke bagian channel nih. Nah, di sini ada red, green, blue nih. Misalkan kita mau yang warna hijau doang, maka kita klik yang bagian green. Nah, biar terseleksi kita harus pencet Ctrl, lalu klik yang green. Nah, warna green akan terseleksi semua nih. Jadi nanti kalau udah keseleksi semua, kita masuk lagi ke layer. Ini kita off, kita ke RGB. Setelah itu, misalnya kita mau atur tone-nya. Kita bisa ngatur kan lewat curve. Tinggal dimasukin, dia akan langsung buat curve baru untuk warna yang hijau tadi.
Jadi yang berubah cuma yang tadi kita seleksi yang warnanya hijau. Ini untuk tadi yang menggunakan render element. Sekarang kita coba bahas yang menggunakan color correction. Jadi color correction tuh ada di sini nih. Ada macam-macam, brightness, level, curves, exposure, dan lain-lain. Ini tuh color correction ya. Yang pertama kita coba ke brightness and contrast. Ini fungsinya seperti yang kita tahu, brightness itu untuk menerangkan dan menggelapkan gambar. Kontras ini mengatur tingkat kekontrasan gambar. Kemudian kita punya level. Jadi level ini itu angka yang di tengah ini untuk mengatur midtone, yang sebelah kiri mengatur shadow, yang sebelah kanan mengatur highlight. Jadi kalau midtone-nya kita geser makin ke kiri, dia akan makin airy, makin berambience gambarnya. Nah, kita coba lihat ya bedanya. Kalau yang ini shadow, jadi bisa makin gelap atau makin terang shadownya. Nah, kalau ini ngatur tingkat keterangan highlightnya nih. Makin kiri makin terang highlightnya. Jadi di sini ada bar. Kalau yang sebelah kiri kita geser, shadownya akan makin redup. Kalau yang sebelah kanan, highlightnya makin redup. Lalu kita punya curve. Ini mirip ya sama level, cuma bedanya ini dalam bentuk garis atau grafik. Yang kiri ini shadow, yang tengah ini midtone, yang kanan ini highlight. Biasanya itu settingannya akan dibuat S, jadi midtone-nya sedikit dinaikkan, lalu shadow-nya sedikit diturunkan. Biasanya seperti itu. Jadi membentuk huruf S. Selanjutnya kita punya exposure. Exposure ini untuk mengatur exposure, kita sudah tahu ya. Lalu ada offset. Kalau digeser ke kiri, dia akan makin kontras. Kalau digeser ke kanan, dia makin wash out. Ada gamma correction. Kalau gamma correction ini, dia memberi efek airy seperti midtone. Lalu setelah itu kita punya vibrance. Vibrance ini untuk mematangkan warna nih. Makin ke kanan, warnanya akan makin matang. Kita bandingkan nih. Kalian bisa lihat warna yang di bagian gordennya ya, ada warna emasnya. Lebih matang kan warnanya. Kalau saturation, ya kalian sudah tahu ya fungsinya ya. Biasanya sih vibrance-nya dinaikin dikit, saturation-nya juga dikurangin sedikit. Kayak gini biasanya. Lalu kita punya hue and saturation. Di sini kita tahu ya fungsinya ini untuk mengatur color-nya ya. Kalau lightness ini mirip gamma. Selain itu kita bisa ngepick warna yang kita mau rubah hue and saturation-nya nih. Contoh ke emas ini. Yellow kan, kita bisa rubah nih saturation-nya. Khusus yang warna yellow. Ini red nih. Kita pick, pokoknya dia akan cari warna yang sesuai. Lalu yang ini nih, yang di bawah ini merupakan range perubahan warnanya nih.
Kalau misalkan di sini berarti cuma dari biru sampai ke agak ungu. Kalau kita gedein range-nya, dia bisa berubah dari biru sampai ke merah. Kemudian kita punya color balance. Di color balance sendiri ini juga ada 3, shadow, midtone, dan highlight. Kalau kita shadow-nya kita rubah, maka seperti filter ya, shadow-nya yang berubah. Kalau midtone lebih ke ambience-nya. Kalau ini untuk warna highlight-nya. Terlihat sekali ya bedanya ya, highlight, midtone, dan shadow. Saya nggak akan jelaskan semuanya, jadi cuma beberapa aja. Sekarang kita coba setting, tapi ini nggak semuanya saya pakai ya. Jadi saya cuma ngejelasin fungsi-fungsinya ya tadi. Kalau dari gambar ini, saya ingin combine menggunakan render elemen dan menggunakan color correction. Saya mau ambil specular dan self illumination-nya. Kita coba dari specular dulu. Jadi saya mau lampunya ini nyala. Kalau pakai yang linear kan terlalu strong. Saya maunya yang lebih soft aja, tapi tetap nyala. Lalu specular. Pakai linear. Di opacity 20. Cuma ini nggak harus ya. Kalau kalian ngerasa kalau render siang itu udah cukup nih begini, atau mau tambahin sedikit juga nggak apa-apa. Ini bebas. Kayak saya di 15 aja, biar nggak terlalu terang banget. Soalnya kan ini render siang. Oke, kita coba pakai curve ya untuk color balance pertama. Setelah itu kita pakai color balance. Ini warnanya terlalu merah, jadi saya pakai color balance untuk menetralkan warnanya. Lalu hue saturation saya buat coba min 15 biar lebih soft. Kalau udah, kita coba lihat ke vibrance. Setelah itu ke brightness and contrast. Kita coba di auto dulu.
Oke, untuk proses post productionnya sudah selesai ya. Ini hasil untuk render siang kita. Saya mau nanti kalian coba tag saya, bisa di Instagram, di Facebook, untuk hasil belajar kalian saya lihat. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung komentar di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.